Paginya, Yeonam enggan bangun dan dia masih teringat saat mencium Chonam semalam. Tiba-tiba ponselnya berdering dari ibunya. Ibu Yeonam bertanya apakah Yeonam sudah bangun. Ibu mau keluar sebentar, jangan lupa makan ya. Yeonam bertanya apakah ibunya keluar sendiri saja. Di mana paman? Ini akhir pekan, pasti dia bekerja. Ibu tutup telepon ya. Jawab ibu kemudian menutup panggilannya. Yeonam menulis pesan ke Chongnam. Ini akhir pekan, apa yang kau lakukan? Namun Yeonam ragu-ragu dan menghapus kembali pesannya. Di kampus, Yeonam dan Chonam terlihat canggung akibat tragedi Yeonam mencium Chonam malam itu. Baik Yeonam ataupun Chonam sama-sama salah tingkah. Yeonam dengan hati-hati menyapa Chongnam. Hai. Hai, balas Chonam canggung. Apa akhir pekanmu menyenangkan? Tanya Yeonam perlahan. Yeonam ingin bertanya lagi tapi diurungkan karena merasa sangat canggung. Sesaat kemudian kelas sudah selesai. Chonam keluar duluan dan terlihat buru-buru. Yeonam mengejar Chongnam. Chongnam yang masih tak berani menatap Yeonam bertanya kenapa? Apakah kamu tak ingin makan dulu? Chongnam menjawab ada urusan jadi buru-buru. Terlihat Tae di belakang Chongnam. Urusan apa? Chongnam bingung dan menjawab akan beritahu nanti. Chongnam berlari meninggalkan Yeonam. Tae penasaran bertanya ke Yeonam apakah Yeonam berselingkuh dengan Chongnam. Yeonam menghela nafas lalu mengatai Tae apakah hobinya meledek orang lain. Tae tersenyum karena dia kan hanya bertanya apa salah. Lalu Tae mengajak Yeonam makan bersama tapi dengan tegas Yeonam menolaknya lalu pergi. Tae terlihat kecewa. Saat berjalan Tae merasa aneh karena ada yang bergerumbul di depan kafe dessert. Tae melihat ada Chonam sedang melayani tamu di kafe itu. Itu sebabnya tadi Chonam pulang buru-buru. Melihat itu, Tae merencanakan sesuatu. Sesaat, Yeonam datang ke kafe dessert, tentunya atas panggilan dari Tae. Dan Tae yang sudah di dalam melambaikan tangan memanggil Yeonam. Yeonam masuk lalu bertanya kenapa Tae Sunbae memanggilnya ke sini. Tae menyuruh Yeonam untuk memesan dulu. Kemudian Tae memanggil Chongnam. Yeonam terlihat kaget melihat Chongnam. Yeonam bertanya sedang apa Chongnam di sini. Tae memberitahu Yeonam kalau Chongnam bekerja paruh waktu di sini, kan cocok juga untuk Chongnam. Di sini, tanya Yeonam merasa aneh karena kafe ini milik paman Yeonam. Tae kemudian mengajak Chongnam yang tidak memberitahu teman dekatnya. Chongnam menjawab ingin memberitahunya nanti. Sesaat pemilik kafe menghampiri dan bertanya apakah teman Chongnam datang. Chongnam menjawab iya. Pemilik mengangguk tersenyum. Tae menyindir Chongnam yang sepertinya sangat nyaman bekerja di sini, karena Chongnam juga bisa bertemu dengan bos semanis itu. Chongnam hanya tersenyum saja. Yeonam terus menunduk terdiam. Chongnam bertanya mau makan apa. Yeonam langsung berdiri berkata kalau dia sibuk dan langsung keluar. Tae tidak jadi makan juga dan langsung keluar mengejar Yeonam. Chongnam terlihat sedih. Tae bertanya kenapa Yeonam pergi. Yeonam mengibaskan tangan Tae dan marah. Tae pasti sengaja memanggilnya karena tahu Chongnam bekerja di kafe itu. Apakah kamu suka sekali mempermainkan orang lain? Yeonam pergi meninggalkan Tae. Tae teriak memanggil Yeonam tapi tak dihiraukan. Malam hari, Chongnam menunggu Yeonam di depan rumahnya. Begitu Yeonam datang, Chongnam memanggil Yeonam. Chongnam bertanya apakah kamu marah? Bukan seperti itu maksudku, tapi aku benar-benar merasa canggung. Apa kau tidak sibuk? Pulanglah, balas Yeonam. Kau pergi seperti itu, bagaimana aku tak kepikiran? Aku baik-baik saja, pulanglah, ucap Yeonam. Kau tahu kan kalau kita hanya teman, iya kan? Sulut Yeonam. Benar, kita ini teman, balas Chongnam menunduk. Kita ini teman baik, mana mungkin aku marah dengan hal seperti itu, iya kan? Ucap Yeonam. Chongnam terdiam dan bingung mau bicara apa lagi. Yeonam mempertegas kalau dia baik-baik saja, jadi Chongnam pulang saja. Yeonam langsung masuk ke rumahnya. Di kamarnya, Yeonam melihat postingan Chongnam di Instagram. Ada komentar dari seorang pria yang memuji gambarnya. Sangat bagus dan pasti wajah Chongnam sangat imut. Yeonam langsung terduduk dengan kesal. Mana boleh komentar seperti itu? Memangnya dia siapa? Sesaat Yeonam tersadar, aku ini kenapa juga sih? Aku kan cuma liatin ini. Keesokannya di kelas, Chongnam mendengar dua temannya sedang membicarakan Yeonam. Dua gadis itu memuji Yeonam sangat tampan dan ia ingin sekali mengajaknya makan bareng. Chongnam cemburu mendengarnya. Chongnam melihat Yeonam dalam batin Chongnam. Yeonam sangat populer.
Begitu kelas selesai, Yonam mengejar Chonam. Chonam bertanya, ada apa? Ada yang perlu aku bicarakan, ucap Yonam. Apa itu? Tanya Chonam. Aku ingin keluar dari klub, jawab Yonam membuat Chonam kaget. Sesaat kemudian, keduanya sudah berada di ruangan klub. Yonam mengutarakan untuk keluar dari klub karena mau magang jadi penerbit. Seulgi mendukung keputusan Yonam, lalu Seulgi menanyai Chonam tak akan ikutan keluarga. Tentu saja, jawab Chonam. Kemudian Chonam dan Yonam pergi. Dan sesaat Tae senyum-senyum sendiri karena ada yang mengiriminya pesan mengaku sebagai penggemar Tae dan ingin mengirim hadiah. Malam harinya, baik Chonam dan Yonam sedang di kamar masing-masing, tapi keduanya sama-sama gelisah. Keesokan harinya, Soyun di kantornya merasa senang karena proposalnya disetujui oleh direktur. Semua rekannya memberi selamat pada Soyun. Soyun berterima kasih dan ingin mentraktir rekan-rekannya. Rekan Soyun menolak dan menyarankan Soyun mengunjungi bos kafe itu karena sudah membantu. Lalu rekan Soyun yang pria bertanya apakah harus seperti itu. Sepertinya pria itu menyukai Soyun. Sesaat kemudian Soyun benar-benar ketemu dengan bos kafe. Bos kafe menjelaskan tentang kenikmatan dessert. Keduanya saling berbincang dan semakin terlihat dekat. Kemudian setelah kelas selesai, ada acara kumpul di kedai. Terlihat Yonam duduk bersama teman-teman wanita, sementara Chonam duduk tak jauh dari Yonam. Teman wanita Yonam bertanya apakah Yonam sudah punya pacar. Yonam menjawab tidak, lalu temannya itu menjodohkan Yonam dengan teman di sampingnya sampai teman di sampingnya malu. Terlihat Chonam kesal mendengarnya. Sesaat Zembo yang kemarin menggodai Chonam baru datang dan dia langsung duduk di samping Chonam. Sambil mengeluarkan kunci mobilnya, dia mengatakan kalau datang terlambat karena parkir. Apa kamu mau opa tuangkan minum untukmu? Ucap pria itu. Chonam mengangguk dan menyodorkan gelasnya untuk dituangkan minuman lagi. Pria itu memuji Chonam yang baru semester 1 sudah banyak minum. Chonam mengaku kalau sangat melegakan ada acara kumpul seperti ini. Terlihat Yonam terus memperhatikan Chonam. Pria itu menuangkan minum lagi. Minumlah yang banyak, opa bisa mengantarmu. Melihat Chonam yang terus minum, Yonam bergumam, kenapa dia minum banyak sekali? Kemudian Soyun dan paman Yonam pemilik kafe dessert berjalan pulang. Di tengah jalan, pemilik kafe mengungkapkan kalau hari ini dia sangat senang dan bisakah kita bertemu lain kali sebagai pria dan wanita? Soyun terkejut mendengar itu. Apakah kamu mau? Tanya pemilik kafe. Soyun kebingungan untuk menjawabnya. Pemilik toko melepaskan jaketnya lalu memakaikannya ke Soyun dan perlahan dia mencium Soyun. Soyun diam tak menolak. Pemilik kafe mengungkapkan kalau dia menyukai Soyun. Soyun terlihat gugup dan belum bisa menjawab. Bisakah kamu memikirkannya lagi? Ucap pemilik toko tersenyum. Tentu saja, jawab Soyun malu. Kemudian Yonam baru kembali dari toilet dan tak mendapati Chonam di mejanya. Chonam panik bertanya ke temannya di mana Chonam. Temannya menjawab Chonam mungkin pergi bersama Sonbae tukang omong kosong itu. Yonam langsung berlari keluar mencari Chonam. Di luar Yonam kebingungan karena Chonam sudah tak terlihat. Tapi dia teringat Chonam pernah memberitahunya toko makaroni favoritnya. Yonam langsung ke sana. Dan ternyata benar, Chonam duduk sendirian di seberang toko makaron. Yonam langsung duduk di samping Chonam. Dia bertanya apakah Chonam sangat suka di sini. Benar, memangnya kenapa? Apakah masalah? Jawab Chonam yang sepertinya tak menyadari kalau itu Yonam. Tidak, aku tak tahu juga Chonam sangat menyukai tempat ini. Kamu mana tahu? Jawab Chonam. Berapa banyak yang kau minum? Kamu benar-benar mabuk Chonam? Tanya Yonam. Baiklah, ayo kita pulang, kata Yonam. Tidak perlu, aku bisa menjaga diriku sendiri. Jawab Chonam menyatap Yonam. Kenapa begitu? Membuat tertekan saja, ucap Yonam. Apa cuma kamu yang tertekan? Aku juga, balas Chonam sedikit meninggi. Lalu apa yang harus aku lakukan untukmu? Tak perlu kau pikirkan, ucap Chonam. Sembari ingin mendorong Yonam, namun dengan sigap Yonam malah memegang tangan Chonam. Lepaskan Yonam. Benar, aku Yonam. Kaumu Jung Chonam. Yonam sangat penasaran dengan Jung Chonam. Mungkinkah aku menyukaimu? Ucap Yonam. Keduanya saling menatap hingga akhirnya Chonam menarik Yonam, lalu langsung menyiumnya. Yonam terkejut namun hanya diam saja. Setelah mencium Yonam, Chonam malah tertidur di bahu Yonam. Yonam bergumam, Chonam malah tertidur dalam situasi seperti ini. Perlahan Chonam terbangun tapi masih belum berani bergerak.
Chonam membatin malu, gila, kenapa aku malah menciumnya? Apa aku terlalu banyak minum? Di mana pikiranmu, Jung Chonam? Ini terlihat seperti drama, kenapa aku mengingat semuanya? Yeonam sepertinya tahu kalau Chonam sudah bangun tapi malu. Chonam langsung terbangun dan belagak tak terjadi apa-apa. Mereka berdua terlihat gugup dan pengingisan saling malu. Kemudian Chonam bertanya apakah Yeonam menyukainya. Yeonam mengangguk iya. Lalu, kamu? Aku pikir kau tak menyukaiku karena kau bilang menyukai orang lain. Benar juga, ucap Chonam pelan kemudian mengingat saat makan bersama Tae di kafe dessert. Saat itu Tae menebak Chonam menyukai pemilik kafe. Kemudian Yeonam langsung menghadapkan Chonam ke hadapannya lalu berkata, orang yang aku suka adalah kau, Jung Chonam. Kemudian di sebuah kafe, Soyun janjian dengan Insung rekan kerjanya. Soyun bertanya kenapa Insung mengajaknya ke sini. Insung menjawab kalau ada motif tersendiri. Keduanya saling tersenyum. Insung menyinggung apakah Soyun tak ingin menikah. Soyun menjawab belum ada kepikiran untuk menikah. Dan ada seseorang baru-baru ini mengatakan suka padanya, tapi dia masih bingung untuk menjawab apa. Oh, mendengar jawabanmu aku benar-benar khawatir dengan kepribadianmu, ucap Insung yang sepertinya juga menyukai Soyun. Keesokannya Soyun jadi lebih berdandan, kemudian Yeonam menunggu Chonam. Setelah Chonam terlihat, Yeonam langsung menghampiri Chonam. Sambil tersenyum, dia memberikan sebuket bunga pada Chonam. Chonam berterima kasih lalu memuji bunganya sangat harum. Bunga harum itu atau sebuah hubungan dalam kehidupan? Tanya Yeonam. Apa maksudmu? Ini sangat bagus kok. Salah, bukan itu. Yeonam langsung meraih tangan Chonam. Yeonam dan Chonam saling menyukai. Ucap Yeonam tersenyum. Apaan? Kau akan menggodaku selama seharian ini? Balas Chonam tersipu malu. Tentu saja tidak. Chonam berbalik karena malu. Kemudian Chonam berbalik dengan gaya imut. Aku juga menyukai Yeonam. Yeonam tersenyum senang kemudian memeluk Chonam. Di ruangan klub fotografi, Tae membawa setumpuk kotak hadiah. Seulgi bertanya apa itu. Tae menjawab hadiah dari penggemarnya. Kalau memang aku tidak bisa menjadi kekasih satu orang, yaitu Yeonam, maka aku bisa menjadi kekasih banyak orang. Benar kan? Seulgi hanya bergidik lalu berkata, sepertinya itu cocok untuk kepribadianmu yang aneh. Tae membuka hadiah-hadiahnya dan terlihat sangat suka sekali. Ada sekotak permen, foto dan terakhir baju. Tae sangat menyukainya, namun di baju itu terselip kertas tapi Tae menjatuhkannya. Malam hari saat pulang, Tae melintasi kafe desa tempat Chonam bekerja. Kebetulan Chonam keluar hendak membuang sampah. Mereka berpapasan. Chonam menyapa Tae, "Senbai, apakah kamu mau mampir?" Jawab Tae, "Tidak, karena di rumah ada yang menunggunya." Tae lanjut jalan lagi. Saat di tengah jalan agak gelap, Tae merasa ada yang mengikutinya. Tapi begitu menoleh, dia tidak melihat apapun. Akhirnya dengan buru-buru dia lanjut jalan hingga sampai di depan rumahnya. Tae membuka kunci rumahnya. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Tae bertanya, "Siapa kamu?" Pria berpakaian hitam dan bertopi mengaku adalah penggemar Tae. "Ada keperluan apa kesini?" tanya Tae. Pria itu langsung menyodorkan kotak pada Tae. Begitu dibuka, ternyata sepatu. Pria itu mengaku kalau sepatu yang Tae inginkan tak ada ukurannya di toko itu. Jadi dia mencarikan di toko lain. Tae terkejut bagaimana pria itu tahu padahal dia tak pernah mengatakan ke siapapun. Pria itu menjawab kalau Tae mengunggah foto kepadanya. "Aku mengunggah foto itu untuk semua orang, bukan hanya untukmu," jelas Tae. "Jadi sekarang kamu memperlakukanku sama dengan orang-orang murahan itu," kata pria itu. "Murahan apa?" kata Tae takut. "Murahan tetap saja murahan," balas pria itu lalu mendekat meminta Tae mengambil barangnya. Tae ketakutan mundur-mundur sampai menjatuhkan sepatu yang dipegang pria itu. Tae meminta maaf tapi pria itu tak terima malah menarik Tae dan hendak berbuat tak mengenakan pada Tae. Tapi Tae segera mendorongnya lalu berlari sambil teriak minta tolong dan pria itu terus mengejarnya. Di kafe, HP Chonam berdering. Pemilik kafe memberitahu Chonam kalau HP-nya ada panggilan dari Tae. Chonam langsung mengangkatnya, namun saat dipanggil tak ada jawaban. Tae sedang bersembunyi di ganggang rumah sempit. Terlihat pria yang mengejar Tae terus berteriak-teriak meminta Tae keluar. Dengan pelan Tae meminta bantuan pada Chonam agar menyelamatkannya. Chonam kaget mendengarnya. Tae tertangkap lagi oleh pria yang mengajarnya tadi. Pria itu menyudutkan Tae ke tembok. Tae sangat ketakutan tapi dia hanya bisa menangis tanpa berkata apapun.
Pria itu membelai pipi Tai dan memintanya jangan menangis karena Tai lebih cantik saat tertawa dan dia tak ingin Tai melarikan diri. Ia akan kesal. Dengan terisak, Tai bertanya kenapa melakukan ini padanya. Tolong biarkan aku pergi. Tersenyumlah, bentak pria itu dengan keras membuat Tai semakin ketakutan. Tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar orang memanggil Sombanim. Baik Tai dan pria itu langsung menoleh. Ternyata itu adalah Chonam dan pemilik kafe. Begitu sudah dekat, Chonam langsung menyerang pria bertopi itu dengan menyemprotkan krim kue ke muka pria itu. Dan ketika itu pemilik kafe langsung menghajarnya, sementara Tai langsung berlari ke Chonam dan memeluk Chonam dengan ketakutan. Sesaat kemudian Tai dibawa Chonam ke kafe dessert. Di sana Tai berterima kasih karena sudah diselamatkan. Pemilik kafe tak masalah dan menasihati Tai agar lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Tai mengerti dan untuk sementara waktu akan tinggal di rumah temannya. Dan satu lagi, pemilik kafe menyarankan agar jangan sembarangan memberikan alamat pada seseorang. Tai mengangguk mengerti. Dengan tulus saya berterima kasih pada Chonam. Chonam pasti tadi ketakutan juga, tapi tadi tak ada satu orang pun yang mengangkat teleponnya dan akhirnya terpikir Chonam. Chonam berterima kasih karena Tai sudah mengingatnya. Tai tersenyum dan memakan kuenya. Chonam begitu pulang langsung mencari Tanya dan melihat ada gantungan kunci berbentuk Madeline. Chonam tersenyum mengingatnya yang ternyata itu pemberian dari pemilik kafe saat Chonam masih kecil. Sesaat Yonam menelponnya. Yonam akan berkata ingin bertemu Chonam. Chonam bercermin bersiap bertemu dengan Yonam. Chonam bertemu Yonam di kafe. Keduanya memesan kue. Chonam mencium kue itu dan memuji sangat manis aromanya. Dan seperti biasa sebelum dimakan, Chonam memotretnya. Yonam mencubit pipi Chonam gemas. Dia bertanya apakah Chonam tidak berencana buka kafe. Chonam menjawab tidak. Lalu Chonam membanggakan dirinya dengan menunjukkan kalau dia memiliki kualitas yang bagus di Stargam. Yonam tersenyum melihat kenarsisan Chonam. Kemudian Yonam mengajak Chonam selfie dan mengupload foto mereka berdua dengan hashtag #LoveForStargam. Esokannya, Tai melihat postingan Chonam dan Yonam lalu berkomentar, wah mereka mulai ada sesuatu juga. Mereka imut juga tapi tetap saja tak bisa menandingiku, gumam Tai. Sesaat ada notifikasi di HP-nya, padahal dia tak mengupload foto baru. Dilihat postingannya kemarin saat membeli sepatu. Di sana terlihat komentar buruk. Melihat komentar buruk, Tai merasa sedih apalagi di sebelahnya ada pasangan yang mengajaknya bermasalah di Stargam. Tai curhat ke Sulgi tentang hal yang menimpanya. Sulgi ikut prihatin dan menyarankan agar Tai jangan menunjukkan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupannya ke publik karena cukup berbahaya. Tai mengerti dan sadar sekarang. Kemudian Soyun ke kafe dessert menemui pemilik kafe. Soyun memperlihatkan bukunya. Pemilik kafe menanyakan jawaban Soyun. Soyun memberi pengertian kalau dia cukup tersentuh tapi baginya saat ini pekerjaan lebih penting. Pemilik kafe tersenyum dan mengerti keputusan Soyun. Kemudian pemilik kafe minum-minum sendiri karena patah hati. Kebetulan Yonam dan Chonam baru datang. Chonam kaget langsung menyapa bos, tapi pemilik kafe malah menangis dan memeluk Yonam. Yonam bertanya apakah paman menangis. Paman, ucap Chonam terkejut. Pemilik kafe mengaku kalau sudah ditolak. Sesaat kemudian Chonam pulang. Chonam dengan hati-hati duduk di depan Soyun. Perlahan Chonam mengaku kalau baru saja bertemu dengan pemilik toko dessert sedang minum sendirian. Soyun bertanya benarkah di mana? Chonam menceritakan kalau bosnya bilang baru ditolak oleh kakak. Soyun mengaku saat ini tidak ingin menjalin hubungan dengan seseorang. Kenapa? Tanya Chonam. Soyun menjawab ada banyak hal yang dia pikirkan sebelum memutuskan ini. Kemudian Soyun menyuruh Chonam masuk kamar. Chonam memaksa tak bisakah Uni menceritakannya, siapa tahu dia bisa bantu. Soyun menjawab masalahnya dengan Chonam beda jadi Chonam masuk saja. Chonam tertunduk sambil bergumam, Uni selalu begitu, tak pernah mau mengatakan apapun padaku. Tinggal sendiri, memutuskan sendiri. Aku pikir kita sudah menjadi lebih dekat, ternyata tidak kan? Soyun berkata bukan seperti itu maksudnya, kemudian masuk kamar. Chonam sedih meneteskan air mata. Kemudian Chonam bertemu Yonan di depan kafe dessert. Yonan bertanya apakah Chonam baik-baik saja, apa yang terjadi? Chonam menjawab sangat sulit untuk dimengerti Uniku. Apakah mungkin karena aku belum terlalu dewasa? Keluh Chonam. Yonam mengelus rambut Chonam. Bagaimana kalau kita makan yang manis? Biarkan Unimu tidur nyenyak dan besok kau bisa bicara lagi dengannya.
Lalu Chonam menggenggam tangan Yeonam dan berkata, tak mau pulang ke rumah malam ini. Yeonam kaget dan sesaat kemudian Chonam dan Yeonam sudah berada di dalam kafe. Tempat tidur ini sengaja disiapkan bos ketika bos pulang kemalaman, ucap Chongnam. Sesaat kemudian keduanya tidur di satu ranjang dengan Yeonam menyanyikan lagu untuk Chonam agar cepat tertidur. Chonam pun tertidur. Kemudian Soyun ke kamar Chonam tapi Chonam tak ada di kamarnya. Di luar kafe, Yeonam senyum-senyum sendiri memegang lengannya yang tadi dipakai bantal oleh Chonam. Kebetulan saat itu Tae lewat. Tae menghampiri Yeonam. Apakah Chonam tak mengatakan apa-apa? Tanya Tae. Chonam selalu mengatakan banyak hal. Kemudian Yeonam pergi. Tae akhirnya berkata kalau Chonam gadis yang bisa diandalkan, jadi Yeonam jangan menyia-nyiakannya. Jawab Yeonam, siapa yang akan menyia-nyiakan Chonam? Dengan cuek Yeonam pergi. Tiba-tiba dari belakang Tae memeluknya. Yeonam berusaha melepaskannya, tapi Tae berkata ini cuma pelukan selamat tinggal, dan tak jauh dari mereka terlihat Soyun sedang menyaksikan keduanya. Dan setelah itu Soyun lanjut berjalan mencari Chonam. Besoknya Chonam sampai di rumah dan terlihat Yeonam ikut mengantarnya sampai di rumah. Chonam memperlihatkan isi rumahnya. Nuna sedang bekerja kan? Tanya Yeonam sedikit takut. Chonam membenarkan dan mengatakan kalau uninya takkan pernah meninggalkan pekerjaannya apapun yang terjadi. Chonam menyuruh Yeonam duduk saja dulu sementara dia mau ganti baju. Namun saat keluar dia malah mendapati Yeonam tertidur di kursi. Sambil mencubit pipi Yeonam, Chonam membahu pasti Yeonam benar-benar kelelahan. Chonam ikutan bersender di bahu Yeonam dan tanpa terasa Chonam ikutan tertidur bersama Yeonam. Kemudian Soyun dalam perjalanan pulang. Yeonam terus membangunkan Chonam tapi Chonam keenakan tertidur. Yeonam terus membangunkan Chonam karena ternyata ada Soyun di belakangnya. Jung Chonam, apa yang kau lakukan? Tegas Soyun. Menyadari itu suara kakaknya langsung membuka matanya lebar. Ini bukan mimpi. Chonam terbangun dengan penuh rasa malu. Sesaat kemudian Chonam dan Yeonam sama-sama berlutut meminta maaf pada kakak Chonam. Nuna benar-benar tak ada yang terjadi pada kami berdua. Jadi jangan khawatir, jelas Yeonam. Soyun menyuruh Yeonam diam karena ini permasalahannya dengan Chonam. Lalu Yeonam menjelaskan lagi kalau dia sebagai pacar Chonam akan menjaga Chonam. Soyun malah menatap Yeonam sinis. Lalu Chonam berinisiatif memperkenalkan lagi secara resmi Yeonam adalah pacarnya. Soyun menyuruh mereka berdua putus. Chonam dan Yeonam terkejut. Dengan cepat Chonam menarik Yeonam keluar. Sampai di kampus, Yeonam tetap merasa tak enak. Chonam menjawab tak apa-apa, lagi pula dia akan tetap memberitahu uninya. Soyun melamun sendirian di taman. Insun tiba-tiba datang membawakan obat karena tahu Soyun tidak akan ke rumah sakit dan hanya akan beristirahat saja di rumah. Soyun berterima kasih. Insun juga mengatakan saat pertama kali aku melihatmu kau seperti menahan beban berat. Aku mengerti, wajar saja karena itu sebuah tanggung jawab. Jelas Insun. Soyun tersenyum dan berterima kasih. Kemudian Tae makan sendirian di kantin. Semua orang melihatnya sambil komentar kalau Tae sudah berani keluar sekarang. Tae terlihat tenang dan santai mendengarnya. Tiba-tiba Yeonam duduk di depannya sambil membawa nampan makanan. Tae kaget bertanya apakah Yeonam bersimpati padanya. Yeonam dengan santai menjawab kalau dia duduk karena Chonam ada banyak menu makanan kesukaan Tae. Tae berkata kalau Yeonam bisa menikmati makanannya. Lagi pula bukan hobinya untuk makan dengan banyak orang. Baiklah, sampai jumpa, balas Yeonam santai. Tae terhenti lalu berkata, ini akhir tahun, nikmatilah liburanmu. Senboy juga ya, berbahagialah. Bukan bahagia yang terlihat oleh mata, menghilang seperti saat memakannya, tapi harus terasa manis seperti makanan penutup. Dia tahu itulah kebahagiaan, ucap Yeonam sembari melihat Chonam. Di luar kampus, Yeonam menggandeng tangan Chonam. Kemudian Yeonam menyentuh gemes pipi Chonam. Makaroniku, aku akan menguploadnya di Lovestagram, ucap Yeonam. Kemudian memotret kebersamaannya dengan Chonam. Keduanya saling tersenyum seperti makaron dan lanjut berjalan dan